Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan, bertemu lagi dengan saya, Taufik Hidayat, calon guru penggerak dari Angkatan 11 SMKS Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu. Pada video kali ini, saya akan membuat koneksi antar materi di modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada video kali ini saya akan mencoba mengaitkan materi-materi yang ada di modul pendidikan guru penggerak ini. Kita mengetahui bahwa dalam pendidikan guru penggerak, tujuan utamanya itu adalah mampu melahirkan seorang pemimpin pembelajaran yang mampu menyelenggarakan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, yang inklusif, dan yang memanfaatkan aset-aset atau sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing satuan pendidikan. Maka di modul ini kami sudah belajar ya terkait dengan pemanfaatan sumber daya ya. Ada yang di modul 3.2 ini ada yang dikenal dengan asset based thinking gitu ya, atau berpikir berbasis aset, dan juga ada deficit based thinking, berpikir berbasis defisit ya. Nah, yang harus dikembangkan oleh seorang guru penggerak itu adalah berpikir berbasis aset ya. Tetapi sebelumnya saya ingin mencoba mengaitkan materi ini dengan modul-modul sebelumnya. Kalau kita boleh mereview ulang gitu ya, materi-materi di modul 1, kemudian modul 2, dan sampai kepada modul 3. Di modul 1 itu kan awal-awal kita mempelajari tentang refleksi ya filosofis Ki Hajar Dewantara dalam sistem pendidikan nasional. Kita sudah mempelajari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang melahirkan ya konsep Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, dan juga dikenal dengan sistem pendidikan istilah Amongnya. Tentunya ini mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan peran guru dalam menjalankan tugasnya gitu ya, khususnya dalam memimpin dan memanfaatkan sumber daya yang ada di satuan pendidikan. Kemudian di modul 1.2 juga kita sudah merefleksikan nilai-nilai dan tanggung jawab serta tugas guru penggerak, yang mana guru penggerak itu harus mampu berkolaborasi salah satu di antaranya, dan juga memanfaatkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Kemudian di modul 1.3-nya kita juga belajar visi guru penggerak ya, yang mana ini merupakan esensi yang utama juga dalam melaksanakan perannya sebagai calon pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Kemudian di 1.4 kita juga belajar tentang budaya positif ya, yang mana budaya positif ini diharapkan mampu menghadirkan kesepakatan kelas antara siswa dengan siswa yang lainnya, kemudian antara siswa dengan guru, guru dengan kepala sekolah, dan seterusnya. Dengan budaya positif ini diharapkan mampu menghadirkan iklim pembelajaran yang kondusif ya, sehingga para peserta didiknya dan juga warga sekolah yang lain merasa nyaman berada di lingkungan satuan pendidikan. Ya, diharapkan juga dengan penerapan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan satuan pendidikan mampu menerapkan juga nilai-nilai kebajikan universal yang membimbing, mengarahkan peserta didik mengenali jati dirinya yang sesungguhnya.
Kemudian yang selanjutnya di modul 2 itu praktik pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ya, di modul 2.1 kita belajar tentang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik ya melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, tentu ini juga sangat relevan, sangat berhubungan ya dengan modul 3.2 ini ya yang mana untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik, seorang pemimpin harus memanfaatkan aset-aset atau modal utama yang ada di satuan pendidikan. Kita melihat potensi-potensi yang dimiliki, kemudian yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian yang selanjutnya di modul 2.2 juga kita belajar tentang pembelajaran sosial emosional yang mana seorang pemimpin pembelajaran harus mampu menuntun, harus mampu memberikan dukungan kepada peserta didik terkait dengan kebutuhan sosial emosionalnya. Seorang pemimpin pembelajaran juga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik ya harus mampu mendampingi secara utuh ya peserta didik kita terkait dengan kegiatan pembelajaran. Tentunya dengan memaksimalkan aset-aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan itu sehingga guru lebih leluasa melaksanakan tugas dan perannya sebagai pendidik. Selanjutnya di modul 2.3 kita juga sudah mempelajari terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Nah, ini mungkin yang paling berhubungan erat ya dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Mengapa? Karena di modul 2.3 ini ya seorang pemimpin ya dalam hal ini mungkin calon kepala sekolah atau guru penggerak itu mampu menggerakkan rekan sejawatnya untuk menggali potensi yang dimiliki oleh rekan sejawat itu. Kita mengetahui bahwa konteks supervisi dalam paradigma coaching itu berbasis ada tiga tahapannya. Yang pertama itu ada percakapan praobservasi, ya, yang mana coachnya itu menggali ya informasi, kemudian hal-hal yang akan dikerjakan oleh coachee, dalam hal ini guru ketika melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ada observasi pembelajaran. Setelah berbincang, berdiskusi, ngobrol antara coach dengan coachee-nya, itu seorang coach melihat yang mengobservasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh coachee-nya sesuai tidak dengan apa yang disepakati ketika percakapan di pra observasi. Kemudian yang selanjutnya ada percakapan pasca observasi dan juga yang selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Nah, pada tahapan ini seorang pemimpin ya mampu memberikan umpan balik yang positif terkait proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru ketika proses mengajar. Kemudian yang selanjutnya yang di modul ketiga 3.1 itu kita juga sudah belajar terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini juga sangat berhubungan erat dengan pengelolaan sumber daya yang mana seorang guru penggerak itu mampu memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki di tempat di mana seorang guru itu melaksanakan tugasnya. Ya, kemudian tibalah di modul ke-3.2 ini ya kita memimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ya tadi itu kita mengetahui bahwa dalam melaksanakan atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di satuan pendidikan, tentunya kita harus memaksimalkan segala potensi yang ada di satuan pendidikan sehingga mewujudkan atau memunculkan ekosistem yang yang positif ya. Yang mana ekosistem di sini ya kalau kita ibaratkan itu ada dua ya.
komponen yang aset itu yang kita miliki itu sebagai pemimpin itu ada komponen biotik ya dan komponen abiotik. Komponen biotiknya itu seperti guru, siswa gitu ya, orang tua dan seterusnya. Kemudian komponen abiotiknya itu ya masalah dana, sarana prasarana, kemudian dan hal yang lainnya. Hal-hal itu tentunya kita sebagai guru penggerak harus mampu memaksimalkan segenap potensi aset modal yang ada di tempat satuan pendidikan di mana tempat bekerja. Kemudian yang selanjutnya juga ada 7 modal utama ya yang bisa dimanfaatkan oleh seorang calon guru penggerak ya. Salah satu diantaranya modal utamanya itu ada aset manusia ya, kemudian ada juga aset sosial atau modal sosial, norma-norma, kemudian kepercayaan dan juga jaringan, kemudian yang ketiganya modal fisik, bangunan, sarana prasarana, kemudian lingkungan dan juga alam, kemudian finansial, politik dan juga agama serta budaya. Nah, diharapkan dengan adanya 7 modal utama yang dimiliki oleh satuan pendidikan masing-masing itu diharapkan seorang pemimpin mampu memaksimalkan ya dengan tadi berpikir berbasis aset gitu ya, atau kita mengetahuinya itu dengan ABCD ya gitu kurang lebihnya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bernilai dalam pengembangan kompetensi sebagai seorang pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.